Pernahkah kamu berpikir, apakah semua yang kita pelajari di sekolah benar adanya? Karena terkadang, apa yang kita yakini selama ini bisa saja bukan kebenaran sepenuhnya. Juli 20, 1969, dunia bersorak. Neil Armstrong melangkah di permukaan bulan. Dan kalimat legendaris itu terucap. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Tapi, apakah semua itu benar-benar terjadi? Ataukah hanya satu pertunjukan yang sangat sempurna untuk membuat dunia percaya? Secara ilmiah dan historis, manusia memang pernah mendarat di bulan. NASA, melalui misi Apollo 11, berhasil membawa Neil Armstrong dan Buzz Aldrin ke sana. Ada ribuan foto, video, dan data telemetri yang mendukung kisah ini. Bahkan, reflektor laser masih tertinggal di permukaan bulan yang hingga kini masih bisa dipantulkan dari bumi. Dan sampel batuan bulan yang dikenal sebagai moon rock menunjukkan komposisi kimia yang berbeda dari meteorit di bumi. Dari sisi sains, semua ini masuk akal. Namun tidak semua orang percaya begitu saja. Beberapa teori konspirasi menyebut bahwa pendaratan di bulan tidak pernah terjadi. Bahwa semua rekaman itu hanyalah hasil syuting di studio rahasia dengan pencahayaan yang diatur sedemikian rupa agar terlihat seperti luar angkasa. Mereka menunjuk pada bayangan yang aneh di foto. Bendera yang tampak berkibar padahal di bulan tak ada udara. Dan cahaya yang katanya tidak sesuai dengan sumber sinar matahari. Tapi, apakah mungkin NASA menipu seluruh dunia? Ataukah mungkin ini hanyalah salah paham yang berkembang jadi legenda modern? Teori ini tumbuh subur karena manusia pada dasarnya menyukai misteri. Kita ingin tahu apa yang benar dan apa yang disembunyikan. Dan ketika logika visual bertemu dengan rasa curiga, lahirlah satu hal yang disebut teori konspirasi. Namun menariknya, bila kita lihat dari sisi agama, tidak ada satupun ayat yang melarang manusia menjelajah langit. Bahkan dalam Qiyas Ar-Rahman ayat 33, Allah berfirman, "Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan." Ayat ini seolah memberi isyarat bahwa menjelajah luar angkasa bukanlah hal mustahil, asalkan dengan ilmu dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi, dari sisi agama, tidak ada pertentangan dengan eksplorasi antariksa. Hanya saja, kita diingatkan bahwa semua kemampuan manusia berasal dari kekuasaan Allah. Sains menjelaskan bagaimana manusia bisa ke bulan, tapi iman mengajarkan siapa yang memberi kemampuan itu. Jadi, apakah manusia benar-benar ke bulan? Secara ilmiah, ya, bukti-buktinya kuat. Namun bagi sebagian orang, cerita ini tetap menjadi misteri yang sulit diyakini sepenuhnya. Dan mungkin disitulah daya tariknya. Antara keyakinan, sains, dan rasa ingin tahu manusia, kebenaran selalu punya dua sisi. Bulan mungkin telah diinjak manusia, namun misteri tentangnya masih menjejak di hati setiap pencari kebenaran. Dan mungkin disitulah daya tariknya. Antara keyakinan, sains, dan rasa ingin tahu manusia, kebenaran selalu punya dua sisi. Tapi jika bulan bisa menjadi misteri bagi manusia, bagaimana dengan makhluk raksasa yang pernah menguasai bumi jauh sebelum kita ada? Mari kita telusuri dunia dinosaurus yang memikat dan penuh teka-teki. Dinosaurus, makhluk raksasa yang katanya hidup jutaan tahun sebelum manusia. Kita melihatnya di film, di museum, bahkan di buku pelajaran. Tapi pernahkah kamu berpikir, benarkah mereka pernah ada? Apakah mungkin semua yang kita ketahui tentang dinosaurus hanyalah cerita sains yang terlalu jauh? Atau bahkan sebuah kesalahan besar dalam memahami sejarah bumi?
Sains mengatakan dinosaurus muncul sekitar 230 juta tahun lalu dan punah 65 juta tahun yang lalu. Sementara manusia modern baru ada sekitar 300.000 tahun terakhir. Artinya ada jarak lebih dari 64 juta tahun antara manusia dan dinosaurus. Jadi, menurut sains, kita tidak pernah hidup berdampingan. Namun, ada hal-hal yang membuat sebagian orang ragu. Beberapa penemuan misterius muncul di berbagai belahan dunia. Jejak kaki manusia dan dinosaurus yang terlihat berdekatan, batu ukir kuno yang menggambarkan makhluk seperti Triceratops, dan fosil yang tampak lebih muda dari perkiraan. Apakah mungkin manusia dan dinosaurus pernah hidup bersamaan? Atau semua itu hanyalah kebetulan alam? Mari kita bahas dari dua sisi. Dari sisi sains dan dari sudut pandang keyakinan. Dari sisi sains, teori evolusi dan geologi menjelaskan dengan detail. Lapisan tanah di bumi menunjukkan urutan waktu yang sangat panjang. Fosil-fosil dinosaurus ditemukan jauh di bawah lapisan tempat fosil manusia berada. Artinya, keduanya hidup di masa yang sangat berbeda. Dan menurut ilmuwan, bukti ini hampir mustahil disangkal. Namun dari sisi keyakinan, ada pandangan lain. Dalam beberapa tafsir, bumi dan segala isinya diciptakan dalam rentang waktu tertentu. Bisa jadi makhluk raksasa yang disebut dalam teks kuno adalah bentuk lain dari makhluk yang hari ini kita sebut dinosaurus. Ada pula yang berpendapat bahwa Allah bisa saja menciptakan makhluk besar seperti itu sebagai bagian dari sejarah bumi sebelum manusia. Dan semua itu kini hanya tersisa dalam bentuk fosil sebagai tanda kebesaran dan kekuasaannya. Namun, pertanyaan menarik tetap muncul. Jika dinosaurus benar-benar punah jutaan tahun lalu, bagaimana mungkin ada artefak kuno yang menggambarkan mereka dengan cukup detail? Apakah nenek moyang kita pernah melihat makhluk serupa? Atau mereka hanya menggambar dengan imajinasi tanpa tahu bahwa bentuk itu akan mirip dengan penemuan modern? Sains menjelaskan lewat fosil dan karbon. Agama menjelaskan lewat kebesaran penciptaan. Dan keduanya tidak harus bertentangan. Mungkin misteri dinosaurus bukan tentang ada atau tidaknya mereka, tapi tentang bagaimana manusia mencoba memahami masa lalu bumi dengan keterbatasan waktu dan pengetahuan yang kita miliki. Bisa jadi sebagian besar benar, atau mungkin sebagian besar masih misteri. Karena dalam setiap fosil yang kita temukan, tersimpan bukan hanya tulang, tetapi kisah panjang tentang bumi yang terus berubah. Karena dalam setiap fosil yang kita temukan, tersimpan bukan hanya tulang, tetapi kisah panjang bumi yang terus berubah. Dan ketika kita menelusuri masa lalu yang begitu jauh, pertanyaan terbesar muncul. Siapa yang lebih dulu menjejak bumi ini? Manusia atau dinosaurus? Mari kita ungkap jawabannya. Pernahkah kamu berpikir, siapa sebenarnya yang lebih dulu hidup di bumi ini? Manusia atau makhluk raksasa yang disebut dinosaurus? Kalau mengikuti ilmu pengetahuan, jawabannya jelas. Dinosaurus punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Sementara manusia modern baru muncul sekitar 300.000 tahun terakhir.
Artinya, ada jarak waktu sekitar 64 juta tahun antara keduanya. Sebuah jarak yang begitu panjang, hingga sulit dibayangkan dalam pikiran manusia. Namun, seperti biasa, setiap penjelasan pasti melahirkan pertanyaan baru. Apakah benar manusia baru muncul setelah semua makhluk purba musnah? Atau mungkin ada peradaban lain sebelum kita? Beberapa teori konspirasi percaya bahwa manusia bukanlah penghuni pertama bumi. Mereka mengatakan ada peradaban tua yang hilang, yang mungkin pernah hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk besar itu. Ada yang menunjuk piramida kuno, artefak aneh yang tidak sesuai zaman, dan ukiran batu yang tampak menggambarkan teknologi yang belum seharusnya ada. Apakah mungkin sejarah kita lebih panjang dari yang tertulis di buku? Mari kita lihat dari dua sisi, sains dan keyakinan. Secara sains, manusia modern berasal dari proses evolusi panjang. Dimulai dari makhluk mirip kera, hingga berkembang menjadi Homo sapiens. Jejak fosilnya ditemukan di Afrika, dan menandakan bahwa kita baru benar-benar hadir ratusan ribu tahun setelah dinosaurus punah. Namun dari sisi keyakinan, dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan setelah bumi disiapkan untuk kehidupan. Artinya, kemungkinan adanya makhluk lain sebelum manusia tidak ditolak. Hanya saja, tidak dijelaskan secara rinci. Mungkin saja sebelum manusia, bumi telah menjadi rumah bagi makhluk besar dan kuat, yang kini hanya tersisa dalam bentuk fosil dan legenda. Dan ketika waktu mereka berakhir, manusia datang, mengambil peran sebagai penjaga baru bumi ini. Tapi, ada sesuatu yang menarik. Mengapa manusia, yang muncul jauh lebih belakangan, bisa mengembangkan peradaban secepat ini? Apakah benar kita benar-benar baru? Atau mungkin ada sesuatu yang diwariskan dari masa lalu yang terlupakan? Entah itu kebijaksanaan, teknologi, atau mungkin jejak sejarah yang tertimbun di bawah lapisan bumi. Pada akhirnya, kita mungkin tak akan pernah tahu dengan pasti siapa yang lebih dulu atau apa yang sebenarnya terjadi sebelum manusia datang. Tapi satu hal yang pasti, setiap fosil, setiap batu, dan setiap misteri yang kita temukan di bumi ini selalu membawa pesan yang sama, bahwa kebenaran tidak sesederhana yang terlihat. Karena setiap kisah memiliki dua sisi, satu yang tertulis oleh manusia, dan satu lagi yang disimpan rapat oleh waktu. Jadi, benarkah manusia lebih muda dari dinosaurus? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar sejarah? Itulah yang membuat dunia ini tetap penuh misteri. Dan akhirnya mengungkap kebenaran di balik setiap keyakinan. Karena tidak semua yang kamu dengar adalah kenyataan. Percaya atau tidak, itu pilihanmu. Jadi, manusia ke bulan, fakta atau sandiwara? Dinosaurus, nyata atau mitos? Dan siapa sebenarnya makhluk pertama di bumi ini? Sains memberi kita bukti. Agama memberi kita arah. Dan misteri memberi kita alasan untuk terus mencari. Karena di balik setiap teori selalu ada celah kecil yang menunggu untuk diterangi oleh kebenaran. Jika dalam video ini terdapat kekeliruan dalam penyuntingan, efek, atau suara yang mungkin terasa kurang nyaman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih terus belajar dan mungkin belum sepenuhnya mahir dalam mengedit video. Namun, saya berjanji akan terus berusaha membuat setiap karya berikutnya menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sudah memahami. Jangan lupa tinggalkan komentar dan tulis misteri apa lagi yang kamu ingin kita bahas di video berikutnya.